Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita hari ini belajar tentang pembelajaran 5 ya nak ya. Ibu akan bacakan. Suhu mempengaruhi berbagai peristiwa. Salah satunya adalah peristiwa siklus air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Apa yang menyebabkan air dapat naik ke atmosfer dan kemudian turun kembali sebagai hujan? Setujukah kamu dengan pendapat bahwa siklus air di bumi terjadi akibat pengaruh suhu? Ya, ayo kemukakan pendapatmu. Ya, hari ini Ibu akan menjelaskan contoh peristiwa pemuaian dan penyusutan dalam kehidupan sehari-hari. Juga informasi penting dalam teks eksplanasi, termasuk juga bagaimana membuat ringkasan dari teks eksplanasi. Lalu kita akan salah satunya adalah memberikan contoh, ya Ibu akan memberikan contoh lagu daerah bertangga nada diatonik dan identifikasi karakteristik lagu daerah, termasuk juga Ibu akan menjelaskan tanggung jawab apa ya sebagai siswa dan warga negara. Baik anak-anakku, kita tahu bahwa peristiwa pemuaian dan pusat dalam kehidupan sehari-hari. Apa memuai? Memuai adalah bertambah besarnya ukuran suatu benda jika dipanaskan. Lalu apa menyusut? Menyusut adalah berkurangnya ukuran benda jika mengalami penurunan suhu. Kemudian pemuaian dapat di sini dikatakan pemuaian ya nak ya. Dan penyusutan dapat terjadi pada benda padat, benda cair maupun benda gas. Ya, kita lihat tabel berikut di sebelahnya ya. Nah, peristiwa pemuaian kita lihat sebagai contoh pada benda padat. Contohnya adalah rel kereta api ya nak ya. Rel kereta melengkung saat cuaca panas. Ada lagi contohnya kaca jendela pecah saat cuaca panas. Lalu bagaimana dengan benda cair? Air raksa atau cairan pengisi termometer bergerak naik jika terkena panas. Contoh dari benda gas yaitu ban sepeda meletus saat cuaca panas. Kemudian anak-anakku, peristiwa penyusutan ya, kalian bisa lihat di halaman 29. Contoh benda padatnya adalah kabel telepon akan memendek ya nak ya pada malam hari dibanding siang hari. Lalu pada benda cair contohnya adalah agar-agar memadat setelah dingin. Pada benda gas di sini dicontohkan ban sepeda mengempis jika sepeda diletakkan pada lantai keramik dalam waktu yang lama. Baik anak-anakku, bagaimana kita menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi? Yang pertama kita lihat ada teks ya di bukumu yaitu tentang penemu cermin. Nah, informasi penting dalam teks eksplanasi yang pertama adalah membaca teks dengan seksama, yang kemudian
kalian pahami pernyataan umum terlebih dahulu, lalu pahami informasinya, penjelas dan atau pendukung, lalu kalian bisa memahami kesimpulan yang ada di bagian akhir, ya. Nah, selanjutnya anak-anakku, bagaimana contoh ya, di sini ada contoh di halaman 32 tentang gamelan ya. Gamelan adalah salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu pada tangga nada pentatonik. Ya, baik anak-anakku, di sini kita lihat gambarnya ada gamelan Bali, gamelan Jawa, dan gamelan Sunda. Ya, anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran selanjutnya adalah pelajaran 6 ya. Bagaimana kita membuat ringkasan dari teks eksplanasi. Yang pertama adalah baca dan pahami naskah aslinya. Yang kedua, tentukan gagasan utamanya setiap paragraf. Yang ketiga, tuliskan gagasan utamanya yang dikembangkan menggunakan bahasamu sendiri. Yang keempat, baca ulang ringkasan yang sudah dibuat sebelumnya ya, agar tidak terjadi kesalahan. Lalu anak-anakku sekalian, nah kalian harus tahu kemarin sudah belajar hak ya. Nah, sekarang di sini Ibu akan menggambarkan bagaimana ya pengertian dari hak ya. Mungkin kalian sudah tahu semuanya ya Nak ya. Hak adalah sesuatu yang kita peroleh. Kewajiban apa? Sesuatu yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan. Lalu bagaimana dengan tanggung jawab? Tanggung jawab adalah sikap menyadari ya dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki. Nah, sebagai siswa, kalian punya tanggung jawab. Yang pertama adalah pahami tugas dan kewajiban di sekolah. Disiplin ya, tidak mengulur waktu dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Tidak mencari alasan untuk melaksanakan tugas ya Nak ya, dan kewajiban, menghormati hak orang lain dan mendahulukan kepentingan bersama. Bagaimana dengan tanggung jawab sebagai warga negara? Yaitu yang meliputi tanggung jawab terhadap diri sendiri, sosial, ya, tanggung jawab nasional, kemanusiaan, dan Tuhan Yang Maha Esa ya. Di sini Ibu akan menjelaskan di tabel ini. Yang pertama adalah bagaimana dengan contoh tanggung jawab diri sendiri ya, makan, minum, mandi, berpakaian. Tanggung jawab sosial yaitu terhadap keluarga dan masyarakat. Nah, bagaimana dengan tanggung jawab nasional? Bagaimana kita harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan juga bagaimana dengan tanggung jawab kemanusiaan, yaitu mewujudkan perdamaian dunia. Tanggung jawab kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu bagaimana kita menjalankan agama ya yang dianut. Baik anak-anakku sekalian, kiranya cukup pertemuan kita hari ini ya, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.